Dialog, Senin semangat, weekend bermanfaat. Halo, selamat siang para pemirsa semua dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya, Warnanda Bagas Kurniawan. Dan tentu saja saya Siti Raya Jasmine dalam acara Lingkar Dialog. Bahagia sekali rasanya bisa nemenin kalian semua pada hari ini Rabu 28 Desember 2022, tepatnya di Studio 1 tercinta. Kami akan menemani kalian semua selama 20 menit ke depan, tentunya dengan tema yang sangat menarik dan inspiratif untuk kita bahas. Juga dengan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya dan pastinya inspiratif. Benar sekali. Manusia ada yang terakhir sudah terpenuhi dalam kehidupannya, namun juga ada yang harus bekerja keras dalam menyambung kehidupannya sehari-hari. Para pengusaha, pebisnis, dan wirausaha pun bersikeras untuk mengupayakan agar penghasilannya tetap stabil. Segala cara dilakukan. Pernah dengar kalimat usaha tidak akan mengkhianati hasil? Kalimat ini tercetus dari manusia-manusia yang terus berusaha dalam hidupnya. Melewati masalah satu persatu, dihadapi dengan tenang, serta dengan doa yang kuat. Maka dari itu para pemirsa yang saya cintai, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih di studio kita. Siapa ya? Bagas tahu nggak siapa? Siapa ya? Saya kasih clue deh buat para pemirsa semua yang lagi nonton. Beliau ini adalah perempuan hebat. Mengulik informasi beliau adalah yang sangat berkompeten dan bahkan mumpuni dalam berbagai bidang. Bagas pernah nggak sih kepikiran setelah lulus sekolah pengennya lanjut pendidikan apa langsung kerja? Dulu setelah lulus sekolah sih maunya langsung kerja, tapi karena keterbatasan pengalaman dan juga skill serta orang tua yang mempunyai kemauan untuk saya lanjut ke pendidikan, jadi ya mau nggak mau saya sekarang lanjut kuliah. Keren banget Bagas nih. Terpaksa sih sebenarnya. Jadi untuk pemirsa yang sedang menyaksikan ini, pokoknya pantengin terus, jangan di skip. Oke pemirsa, saya kasih tahu nih. Jadi narasumber pada episode hari ini adalah Ibu Tri Susanti. Kita bakal gotuy bareng Ibu Tri Susanti. Gotuy apa tuh gotuy? Ngobrol santuy. Bareng Ibu Tri Susanti kita bakal membahas tentang dunia bisnis, merintis usaha dari nol sampai sukses seperti beliau sekarang ini. Sebelum saya sapa narasumber kita pada siang hari ini, saya akan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pemirsa dimanapun kalian berada yang ingin bertanya terkait tema yang kita bahas pada siang hari ini. Dan akan kami jawab di segmen terakhir nanti dengan komen di live streaming YouTube atau di live Instagram @lingkardialog. Sudah lama sekali mengundang Ibu Tri Susanti dan akhirnya pada siang hari ini bersampaian juga menghadirkan seorang Ibu Tri Susanti yang sangat luar biasa. Bagaimana perjalanan karir Ibu sehingga bisa sampai sukses seperti ini, Insya Allah? Kalau kata orang bijak itu semua tergantung niatnya. Sebenarnya jualan online itu dulu karena niat saya ingin mengurus anak dari rumah, ingin menjadi ibu rumah tangga yang tidak bekerja yang bisa bekerja tanpa keluar rumah. Jadi awalnya dari situ, diniatkannya itu justru kayak untuk mencari keuntungan gitu, awalnya kayak seperti itu. Kemudian memilih pekerjaannya itu sesuatu yang disenangi. Jadi saya senang nulis, senang ngobrol, jadi mau mulai itu dari situ. Yang ketiga itu sejak awal saya sudah memastikan bahwa saya tidak akan menggunakan modal yang sekiranya kalau itu nanti hilang saya akan nangis. Jadi itu yang sejak awal itu saya sebisa mungkin nyari yang tidak ada modalnya dulu. Dan yang terakhir itu sebenarnya semua dikembalikan ke pemilik. Jadi saya menjalani ini untuk dengan niat yang baik dan mencari ridha Allah. Jadi seperti itu alasan Ibu untuk awal perjalanan karir. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana strategi pemasaran Ibu
sehingga produk itu dapat dikenal selama ini? Begini Mbak Cindy, semua orang itu pada dasarnya nggak mau menggunakan target market. Jadi itu yang kita harus ingat selalu supaya justru kita ini bisa diterima sama pasar. Karena kalau setiap orang yang kita kenal itu sudah merasa khawatir, jangan nanti ditawari, justru kita malah nggak akan dapat tempat di situ. Jadi yang pertama itu kita memposisikan diri sebagai semacam teman atau konsultan atau pemberi saran setiap kali ada yang punya masalah atau bahkan yang nggak punya masalah. Misalnya, oh saya mau kondangan badan saya besar. Tanpa beliau mengatakan itu, kita sudah menangkap bahwa si ini membutuhkan pakaian yang seperti ini atau seperti ini, dijadikan bahan obrolan tanpa mentargetkan. Nah, yang keduanya dari orang-orang ini kemudian kita treatment sebagai teman dan punya kesamaan dan menjadi dasar kemudian untuk kita jadikan sebagai komunitas. Nah, dari komunitas itulah yang perannya paling besar untuk menjaga kestabilan dan berjalannya usaha ini. Jadi itu tadi jawaban dari Ibu Susanti. Bagaimana strategi pemasaran Ibu untuk memulai atau produknya juga dapat dikenal banyak orang sampai selama ini? Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Ibu membagi waktu saat kayaknya orderan masuk? Ya, jadi saya dulu awal sekali itu membagi waktu itu ada planningnya. Jadi yang pertama saya lihat kapan sih ibu-ibu ini butuh teman ngobrol. Itu jadi waktu untuk bonus, untuk tabungan. Sekali lagi masalah promo itu dilakukan. Jadi setiap namanya ibu muda dulu ya, anak masih bayi, dari jam 7 malam itu sudah ada tidur, dari jam 7 kadang-kadang sampai jam 1 malam ini itu kita tugasnya cuma ngobrol dan sudah selesai tulus di ngobrol itu. Banyak sekali ibu-ibu itu yang ternyata capek sekali pulang kerja dan sebagainya, dan kita tuh ngobrol tuh di situ. Kemudian saya punya jam khusus biasanya di jam 3 malam itu justru biasanya saya posting sesuatu. Kemudian udah lepas aja, setelah posting itu lepas, nggak perlu untuk berharap apa-apa. Kemudian di pagi lagi itu biasanya nanti ada jam yang anak itu sebelum jam 8 biasanya itu antrian order itu sudah mulai. Jadi dari jam 8 itu sampai jam 10 itu masih kerjaan administratif kita kerjakan, dari yang order, terima order, kemudian kita order juga atau menyiapkan stok. Dan di jam pagi itu biasanya saya sudah punya target. Jadi apa yang akan saya lakukan sehari ini akan tergantung dari pagi ini. Kalau dari pagi itu target saya sudah tercapai, dulu targetnya kecil. Jadi targetnya dulu saya kalau belum dapat keuntungan 50.000, berarti saya harus usahakan ekstra lagi. Tapi kalau sudah 500.000 atau lebih, berarti hari itu saya bisa agak santai lagi gitu. Jadi bisa menggunakan waktunya untuk pengenalan produk-produk atau menulis. Saya biasanya suka menulis yang bahkan nggak ada hubungannya dengan apa yang saya buat. Kemudian bisa jadi saya nggak ngapa-ngapain juga seharian sampai di jam 3 itu nanti baru aktivitas typing dan sebagainya. Jadi ketika itu dilakukan dengan rutin, kayak ini ya alhamdulillah berapapun ordernya itu bisa ditangani, karena memang saya berpartner dengan perusahaan yang insya Allah sangat profesional dalam menangani order. Jadi udah nggak zaman sudah bayar uang tidak. Jadi tinggal di data apa yang pagi itu saya dapat ya tinggal kirim aja. Jadi itu tadi jawaban Tri, bagaimana beliau membagi waktu saat banyaknya orderan yang masuk. Selama menjadi pengusaha sukses, pasti kan ada
kesulitan atau masalah yang mungkin terjadi yang pernah Ibu Santi hadapi. Nah itu apa saja Bu dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ya, yang paling utama masalah dalam bisnis itu tentu adalah kesalahan dalam mengambil keputusan sehingga outputnya itu nggak sama, nggak sesuai dengan harapan. Karena apapun yang kita lakukan itu sebenarnya kadang ekspektasi kita sendiri yang terlalu tinggi atau justru yang terlalu menjadi beban bagi kita sendiri. Jadi salah mengambil keputusan di awal itu yang paling sering. Termasuk misalnya tidak jadi melakukan sesuatu atau harus melakukan sesuatu, itu yang paling banyak pada akhirnya menjadi penentuan kenapa ya kemarin nggak begini, kenapa ya kemarin nggak begini. Kemudian salah perhitungan itu juga seringkali terjadi di dalam menentukan harga jual, kemudian masalah baku-baku, perubahan harga di tengah, kesalahan perhitungan. Banyak sekali hal-hal kecil yang kelihatannya kecil itu ternyata sangat mempengaruhi hasil di belakang. Kemudian ada juga beberapa itu yang seperti yang lain lah, kebocoran customer yang tidak membayar atau yang kecolongan kita di bisnis yang palsu dan sebagainya. Tapi yang perlu digarisbawahi sebenarnya dalam usaha tidak ada yang bisa disebut untung atau rugi kecuali angka. Tapi itu pun bisa kita geser menjadi keuntungan kita itu hanya ada dua. Apakah keuntungan uang, keuntungan laba bersih, keuntungan materi, ataukah pengalaman. Jadi setiap hal yang kita ternyata kemarin salah hitung atau apa itu menjadi catatan-catatan pengalaman yang kedepannya itu akan bisa kita gunakan kembali ketika kita menghadapi masalah yang sama atau menjadi landasan-landasan untuk mengambil keputusan setiap kali kita mau memproduksi lagi. Jadi kalau saya pakai uji semua yaitu tadi rupiah mungkin hilang, tapi pengalaman itu juga mahal. Jadi bekerja itu juga belajar seumur hidup, prosesnya seumur hidup. Jadi setiap kali walaupun kita udah nggak di bangku sekolah, nggak di bangku kuliah, tapi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang pada akhirnya memaksa kita untuk belajar dan menerima itu. Belajar untuk bahkan menerima bahwa kita juga bisa gagal, kita juga bisa tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Dan PR yang paling utama itu sebenarnya naik turunnya sendiri, semangat sendiri. Jadi sebesar apapun masalahnya di mata orang lain, sebenarnya kalau kita sendiri melihat itu sebagai sesuatu yang ini akan saya selesaikan, ini bisa diselesaikan, fine aja sebenarnya. Jadi bukan seberapa besar masalahnya, bukan seberapa besar kerugiannya, tapi kita harus menyadari bahwa setiap hal itu punya keuntungan yang seimbang. Jadi dari kehilangan yang besar kita juga pasti akan mendapat sesuatu yang besar, apakah itu uang atau itu pengalaman. Sebenarnya ukuran sukses itu relatif ya. Alhamdulillah kalau saya sudah boleh disebut sukses. Kalau saya sendiri melihatnya itu masih jauh dari kata sukses. Cuman sejak awal saya menyadari bahwa produk yang bagus itu perlu waktu untuk diterima. Jadi edukasi, mengenalkan produk kita, konsisten, dan yakin pada produk sendiri itu adalah pijakan yang kuat supaya kita nggak gampang terpengaruh. Jadi bisa jadi orang itu pasti ada yang nggak suka, itu lihat tendensi apa sih gitu. Tapi selama kita yakin bahwa produk kita itu bagus, cuman perlu penyesuaian mereka untuk melihat sisi itu di sini dan di sini dan itu. Jadi perlu hati yang kuat dan kokoh untuk yakin dulu sama produk kita. Kalau bukan kita yang yakin, bagaimana orang lain bisa yakin? Jadi seperti itu Melissa, mungkin masalah yang dihadapi saat ada dalam dunia bisnis, karena masalah tidak selalu merugikan kita karena bisa menjadikan pengalaman bagi kita sendiri. Kemudian Bu,
apa tips yang Ibu lakukan agar bisa sukses ini? Sebenarnya ukuran sukses itu relatif ya. Alhamdulillah kalau saya sudah boleh disebut sukses. Kalau saya sendiri melihatnya itu masih jauh dari kata sukses. Cuman sejak awal saya menyadari bahwa produk yang bagus itu perlu waktu untuk diterima. Jadi edukasi, mengenalkan produk kita, konsisten, dan yakin pada produksi diri itu adalah pijakan yang kuat supaya kita nggak gampang terpengaruh. Jadi bisa jadi orang tuh pasti ada yang nggak suka, itu kok tembel-tembel sih apa sih gitu. Tapi selama kita yakin bahwa produk kita tuh bagus, cuman perlu penyesuaian mereka untuk melihat sisi ini tuh di sini ya, di sini ya, di sini ya gitu. Jadi perlu hati yang kuat dan kokoh untuk yakin dulu sama produk kita. Kalau bukan kita yang yakin, bagaimana orang lain bisa yakin? Baik, itu tadi jawaban dari Ibu Tri Susanti. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kesan mewah akan lovers dapatkan dengan menggunakan busana yang satu ini. Dengan look dress ala two pieces, perpaduan antara warna electric blue dengan detail bordir yang memikat, juga rok batik dengan aksen layer yang cantik, mampu memberikan kesan anggun bagi lovers secara effortless. Dapatkan segera busananya. Baik, kembali lagi bersama kami. Kita akan melanjutkan untuk pertanyaan sesi yang kedua. Menurut Ibu Santi, bagaimana cara mempertahankan kualitas suatu produk? Yang pertama, kita harus yakin dengan produk kita sendiri bahwa kita adalah produk yang berkualitas tinggi. Harus konsisten dan menjaga kualitasnya, walaupun membutuhkan waktu untuk penetrasi pasar. Karena barang produk yang bagus itu memang biasanya itu tidak selalu yang sama dengan tren. Kalau kita gampang terpengaruh, kemudian gampang goyah dengan ini kok modelnya seperti ini, padahal yang tren lagi begini. Nah, kita tidak akan punya lagi ciri khas atau sesuatu ciri khas sendiri yang membuat kita itu beda dengan yang lain. Jadi ya biarkan kita beda, tetap saja dipertahankan bahwa kita beda. Sehingga siapapun yang kemudian itu sudah memahami dan mengenal produk kita, biasanya itu akan lebih loyal gitu. Karena produk lain, kalaupun di belakang itu kemudian ada yang mengikuti, kita jelas-jelas sudah menjadi trendsetter, dan itu suatu nilai lebih, kebanggaan juga untuk customer bahwa saya yang asli kok, saya memang produknya yang nomor satunya, enggak nomor dua, enggak nomor tiga. Jadi yakin dengan produk sendiri dan konsisten aja, yakin aja. Yang pertama, sebenarnya saya sadar sekali bahwa kemampuan saya sebagai marketing apalagi yang mengelola bisnis itu kemampuan saya kecil sekali, dan saya tidak memaksakan diri untuk jago, karena banyak sekali orang-orang di luar sana pasti yang lebih baik dari itu. Hanya ada dasar-dasar yang harus kita ketahui dan dipelajari, yaitu dipelajari dan dipertajam bagaimana mengelola keuangannya, bagaimana ekonominya, bagaimana cara berkomunikasi, itu kita pelajari. Tapi semua usaha itu boleh dibilang hanya 20% dari keseluruhan hasil yang kita dapat. Yang 80% yang lagi boleh percaya boleh tidak. Itu seperti faktor X, faktor yang saya itu nggak tahu kok bisa ya. Jadi kayak misalnya kepasrahan, saya seringkali ketika merasa sudah sangat pasrah hidup kayaknya nggak bisa, ternyata boom. Justru pada saat yang sangat pede, ini sudah matang sekali, ini 100% pasti sukses, ternyata jatuh. Nah dari situ saya juga
selama lebih dari 10 tahun ini banyak melihat bahwa saat-saat kondisi saya paling buruk secara emosi, biasanya itu dalam masalah tadi drop atau apa, itu justru banyak sekali peluang-peluang yang datang dan justru pastinya besar. Dia percaya atau enggak, memang marketing magnet itu pengaruhnya besar. Jadi rutinitas enggak cuma sekedar yang usaha, tapi faktor rasa takut kita dan rasa aduh kalau aku nanti begini Allah sayang enggak ya, itu juga ternyata itu besar sekali. Jadi ada cara-cara yang kalau teman-teman saya bilang itu meraih Allah, ada. Jadi standar sih kalau enggak yang harus gini enggak. Pokoknya hati kita itu tahu sendiri. Kita itu mau sukses atau enggak, mau berhasil atau enggak itu biasanya sudah ada bisikan. Jadi itu enggak perlu terlalu ngotot dengan usaha realnya, tapi juga perbanyak doa. Ya demikian kita sedikit tips dari Santi mungkin yang bisa kita jadikan pelajaran agar bisa sukses Bu Santi seperti itu. Adakah pesan yang ingin Ibu Santi sampaikan kepada audiens semua yang berada dan dimanapun supaya bisa mengikuti jejak Ibu? Yang pertama, cintai apapun yang sedang dihadapi, cintai pekerjaan dengan segala senang dan sedihnya. Kemudian yang kedua, tetap terus bangkit apapun yang menjatuhkan dan yang membuat kita terlihat gagal. Itu adalah tambang menuju ke lantai berikutnya untuk kesuksesan kita. Jadi terus bangkit seberapa itu kita terjadi. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa Allah itu Maha Kaya, dan kita pun boleh untuk terus meminta kepadanya dengan cara-cara yang dicintainya, dengan melakukan hal-hal yang dicintainya. Jangan lupa tanpa berdoa. Baik, terima kasih Bu Santi. Masya Allah, jawabannya sangat luar biasa ya. Semoga kami dan teman-teman bisa mengambil hikmahnya yang juga dapat kita pelajari untuk kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Santi. Masya Allah, semoga usahanya lancar selalu. Amin, 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 ya Allah. Terima kasih banyak Bu Santi, semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu kembali di acara Lingkar Dialog ini. Ya, itu tadi adalah jawaban Ibu Santi dari pertanyaan terakhir kami, sekaligus menjadi penutup di acara kami pada episode kali ini. Ya, nggak kerasa nih, kita udah sampai di penghujung acara. Sedih banget rasanya. Tapi tenang aja, kita bakal lanjut lagi di episode selanjutnya bersama saya Cindy dari Jasmine Dan saya Waranda Bagas Kurniawan di acara Lingkar Dialog. Senin semangat, Weekend bermanfaat.